pagi, saya Daniel Rashid dari kelas 1 Logistik B ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gudang yang dibuat oleh saya sendiri Daniel Rashid dari Politeknik Energi Mineral Akamigas dengan email danielrashid58@gmail.com. Pertama yaitu abstrak yang berisikan gudang penyimpanan merupakan bagian penting dari perusahaan. Kegiatan pergudangan memerlukan kelancaran proses produksi dan sistem pergudangan yang baik untuk menunjang kegiatan pergudangan. Namun, gudang dapat dikatakan efektif dan efisien serta dapat dilihat dari banyak aspek, seperti penyimpanan bahan dan produk. Gudang penyimpanan dan pergudangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sistem penyimpanan yang tidak memadai dapat menyebabkan barang kadaluarsa atau hilang, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem manajemen gudang yang berlaku pada gudang yang tersedia, dengan kata kunci gudang, manajemen pergudangan, dan tata letak. Ini ada abstrak yang tuliskan bahasa Inggris. Kemudian lanjut ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Pergudangan adalah suatu proses kegiatan logistik atau komoditas di dalam suatu gudang, baik dari segi manajemen maupun operasional. Dimulai dengan kegiatan penerimaan, penyortiran, pemesanan, pengelolaan, pengeluaran, dan pendistribusian dan diakhiri dengan pengelolaan gudang. Rangkaian ini bertujuan untuk mendukung sistem unit kerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi seluruh organisasi. Oleh karena itu, kegiatan pergudangan di ruang penyimpanan barang atau warehouse, tetapi juga kebutuhan akan kegiatan penyimpanan, yaitu logistik atau perencanaan produk, pengorganisasian, dan manajemen menjadi semakin penting. Pengembangan manajemen pengelolaan ini dimaksudkan agar dapat menjadi referensi bagi pengelola gudang pusat maupun daerah, dengan tujuan terciptanya pengelola gudang yang profesional terhadap administrasi gudang dapat berjalan secara tertib, lancar, dan benar dalam pengelolaan gudang. Yang kedua, metode. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, di mana proses dan maknanya lebih ditonjolkan di dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, ilmiah, website, dan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana framework pada pengelolaan post-project di sistem ERP. Masuk ke yang ketiga, yaitu pembahasan. Dalam penyusunan struktur organisasi pengelolaan gudang perlu diperhatikan pembagian kerja agar tercapai efektivitas dan efisiensi pengelola logistik atau penyimpanan barang. Apabila manajemen dan beban kerja masih relatif rendah, maka cukup dikerja oleh 1-2 orang saja. Sebaliknya, jika manajemen gudang dan beban kerja berat, diperlukan tambahan organisasi sebagai unit kerja baru, bertujuan untuk menggerakkan organisasi pergudangan sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal. Struktur organisasi gudang di lingkungan Departemen Sosial sebagai berikut. Pertama, itu pengelolaan gudang, yang terdiri dari kepala gudang, subbag tata usaha gudang, subbag operasional dan pengawasan gudang. Yang kedua, itu tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab kepala gudang yaitu mengendalikan kegiatan organisasi gudang. Yang kedua, menerima dan mengeluarkan barang. Yang ketiga, melakukan cek fisik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan tentang kondisi gudang dan barang kepada pemimpin unit kerja eselon 1. Yang terakhir, yaitu bertanggung jawab atas barang yang berada di bawah pengelolaannya. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab subbag tata usaha gudang. Yang pertama, yaitu mencatat penerimaan barang, mencatat pengeluaran barang. Yang ketiga, menyiapkan laporan hasil cek fisik barang kepada kepala gudang. Yang keempat, membuat neraca penerimaan dan pengeluaran barang. Yang kelima, menyiapkan berita acara barang. Yang keenam, mempersiapkan surat masuk dan keluar barang. Dan yang terakhir, menyusun laporan periodik gudang sebagai bahan pertanggungjawaban. Tugas dan tanggung jawab subbag operasional gudang. Yang pertama, melakukan pemeriksaan dan pengawasan gudang, melakukan cek fisik barang, melakukan penataan barang sesuai dengan jenisnya di gudang,
Melakukan pengawasan secara teratur di lingkungan gudang, mengawasi penerimaan dan pengeluaran barang yang berada di gudang, menyusun laporan periodik perkembangan gudang yang menjadi kewenangannya, dan yang terakhir yaitu melakukan pengamanan gudang dan lingkungannya. Kegiatan pergudangan tidak bisa dipisahkan dari administrasi pergudangan secara tertib dan benar, karena administrasi pergudangan dapat dijadikan instrumen pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pergudangan. Dengan adanya sistem administrasi pergudangan yang benar, keberadaan logistik atau barang setiap saat dapat dicek, baik berkaitan dengan nama, jenis, spesifikasi, jumlah, dan mutasi, bukti jumlah persediaan, maupun nilai logistik yang ada di gudang. Bagi petugas gudang, administrasi pergudangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan pergudangan yang dibebankan kepadanya. Petugas gudang Departemen Sosial harus melengkapi sistem administrasi pergudangan dengan menyediakan buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, dan surat jalan barang, dan delivery order atau DO. Penerimaan barang. Petugas gudang Departemen Sosial harus memiliki buku penerimaan barang. Buku tersebut untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi barang, tanggal penerimaan, jumlah nilai logistik yang meliputi harga persatuan dan jumlah total dari sumber barang atau pendanaan barang. Di samping itu, setiap terjadi pencatatan pemasukan logistik atau barang ke dalam buku pencatatan harus diikuti dengan bukti-bukti penerimaan barang seperti surat jalan pengiriman barang atau penyerahan barang. Untuk setiap bukti pemasukan logistik harus dibubuhi nomor sebagai kode bukti masuk sesuai urutan, yang kemudian nomor kode bukti masuk ini ditulis dalam kolom nomor kode bukti masuk dalam bukti penerimaan gudang. Penggunaan nomor kode bukti masuk ini dimaksudkan untuk mempermudah pengecekan maupun pengawasan logistik. Pengeluaran barang. B. Pengeluaran barang. Setiap petugas gudang atau gudang logistik atau barang Departemen Sosial harus dimiliki buku pengeluaran barang. Pada buku tersebut akan berisi informasi yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi logistik, tanggal pengeluaran, jumlah pengeluaran logistik. Terjadinya transaksi pengeluaran logistik di gudang harus diikuti dengan pencatatan pengeluaran barang ke dalam buku pengeluaran barang. Di samping itu harus melakukan pengisian pengeluaran barang pada kartu barang, sehingga nantinya dapat diketahui jumlah persediaan logistik jenis logistik tertentu. Pada buku pengeluaran harus diikuti dengan bukti-bukti pengeluaran barang yang dapat berupa delivery order atau DO, atau surat penyerahan barang, surat jalan. Di samping itu, setiap bukti pengeluaran barang harus dibubuhi nomor sesuai urutan, yang kemudian nomor kode bukti keluar dituliskan pada kolom nomor kode bukti keluar dalam bukti pengeluaran gudang maupun kartu persediaan. Penggunaan kartu keluar ini dimasukkan untuk mempermudah pengecekan maupun pengawasan logistik. Untuk melengkapi administrasi gudang harus juga disediakan kartu persediaan barang. Kartu tersebut digunakan untuk mencatat perubahan jumlah persediaan logistik karena adanya pemasangan logistik. Adapun informasi yang harus tertuang dan tertulis dalam kartu persediaan logistik meliputi jenis dan spesifikasi logistik, tanggal pemasukan pengeluaran logistik, kode nomor, surat bukti pemasukan barang pengeluaran, asal tujuan logistik, jumlah pemasukan atau pengeluaran, dan jumlah sisa dalam kegiatan pengelolaan administrasi pergudangan. Kartu persediaan barang dalam bentuk kartu barang ini dibuat rangkap dua, satu untuk arsip dan satu lagi untuk digantung pada kelompok jenis barang tertentu di mana barang tersebut ditempatkan. Sehingga hal ini untuk mempermudah pengecekan logistik, terutama pengecekan terhadap jumlah persediaan logistik. Yang C. Penataan barang. Penataan ruang gudang merupakan penataan segmen-segmen ruangan di dalam gudang serta pengaturan logistik di dalam ruang gudang tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, bagi petugas pengelola gudang, Departemen Sosial hendaknya senantiasa memperhatikan tata ruang gudang semaksimal mungkin, agar proses penerimaan dan pengeluaran barang dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa tata letak ruang gudang yang harus diperhatikan sebagai berikut. D. Perlengkapan pendukung gudang. Pada gudang milik Departemen Sosial di pusat dan daerah, perlu didukung dengan perlengkapan yang memadai sehingga petugas gudang dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan arus barang. Adapun kelengkapan diperlukan gudang Departemen Sosial. E.
Tempat penyimpanan. Gudang yang tidak digunakan secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya menggambarkan tidak efisien dalam pemanfaatannya. Prinsip efisien penyimpanan logistik atau barang yang efisiensi akan meliputi penyusunan dan pemanfaatan ruang berkonsentrasi tinggi setinggi mungkin. Kondisi ini berlaku untuk setiap jenis logistik atau barang yang dan memungkinkan pengaturan lalu lintas dengan frekuensi tinggi bila dibutuhkan pada proses penyimpanan. Apabila ada jenis logistik atau barang yang membutuhkan frekuensi lalu lintas tinggi sekali, namun disimpan di ruang yang sangat terbatas tanpa memisahkan dari jenis logistik lain, kondisi ini akan mengakibatkan kegiatan rutin gudang tidak tercukupi. Cara penyimpanan. Penyimpanan logistik yang efektif membutuhkan kerapihan metode dan disiplin, karena setiap logistik yang disimpan membutuhkan cara penanganan yang berbeda. Penempatan atau penyimpanan logistik dalam gudang dapat memanfaatkan rak atau bin, palet atau tempat penyimpanan peti kerja, rak atau bin. Rak atau bin terbuat dari kayu papan, didesain untuk menyimpan barang yang kecil dan ringan yang biasanya digunakan dengan frekuensi tinggi. Pengambilan dan pengembalian barang dari rak ini cukup mempergunakan tangan. Pada gudang yang memanfaatkan banyak rak akan memudahkan pengaturan barang kebutuhan untuk keperluan sehari-hari perkantoran, sebagai barang persediaan seperti ATK dan lain-lain. Pemagaan atau racking. Rak berfungsi sebagai media penyimpanan benda-benda memanjang yang terlalu besar atau terlalu berat. Rak jenis ini dapat digunakan untuk menyimpan barang persediaan. Bentuknya beragam dan sederhana, terbuat dari baja ringan atau kayu dengan knockdown, di mana ketinggian dapat disesuaikan untuk menyimpan palet atau kotak kayu dari semua ukuran dan berat. Rak atau bin, daerah penyimpanan terbuka yang digunakan untuk menaruh barang yang besar dan berat membutuhkan perhatian khusus agar pemakaiannya efisien dan optimal. Pengoperasian jenis penyimpanan ini melibatkan peralatan yang mahal seperti crane, forklift. Prinsip ini juga dapat pada sistem penyimpanan. Dua jenis rak tersebut diatur jenis barang stok dan yang keluar masuk dengan frekuensi tinggi. Disimpan di lokasi yang mudah dan terdekat dengan fasilitas bongkar muat, layout dari daerah penyimpanan tersebut. Harus memiliki jalur-jalur yang memadai, yang memungkinkan peralatan berat atau kendaraan berat dapat bergerak dengan leluasa. Ada beberapa hal penting untuk diperhatikan bagi petugas pengelola gudang Departemen Sosial sehubungan dengan kegiatan pengawasan barang dalam gudang antara lain. Pertama, mengecek barang dan laksanakan program kebersihan gudang secara periodik. Menjaga gudang dari kebocoran atap, merembesnya air melalui lantai dan masuknya butir-butir air hujan melalui jendela atau ventilasi. Tiga, hindarkan penempatan barang yang biasa mempengaruhi dan menyebabkan penurunan kualitas ataupun kerusakan barang yang ada. Yang keempat, cek instalasi listrik di ruang secara periodik. Yang kelima, menyediakan alat pemadam kebakaran sebagai tindakan antisipasi adanya kebakaran. Yang keenam, mengatur aliran dan temperatur udara yang cukup sehingga tidak membahayakan bagi petugas gudang maupun merusak barang. Yang ketujuh, menyediakan alas untuk setiap barang agar tidak mudah rusak karena kelembapan. Yang kedelapan, menempatkan barang yang berat dan atau besar di bagian bawah, yang ringan dan atau kecil di bagian atas. Dan yang terakhir yaitu menempatkan pada tempat khusus yang aman ataupun terkunci untuk barang-barang kecil yang sejenis atau mudah dicuri. Laporan merupakan suatu informasi tentang data-data logistik atau barang yang ada di gudang dan dibuat secara periodik, serta berkesinambungan dari proses penerimaan sampai pengeluaran maupun penyaluran logistik atau barang tersebut. Bagi petugas gudang Departemen Sosial, penyajian laporan harus dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, laporan kondisi atau barang bulanan. Untuk mengetahui kondisi logistik atau barang pada akhir bulan yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi Departemen Sosial, khususnya dalam menyusun rencana kebutuhan. Laporan ini dibuat setiap akhir bulan berdasarkan laporan harian dan mingguan. Kedua, laporan kondisi logistik atau barang tahunan. Untuk mengetahui kondisi logistik atau barang setiap akhir tahun per 31 Desember, dilakukan stock of name untuk mengetahui stok barang persediaan berdasarkan transaksi penerimaan dan pengeluaran. Laporan ini dibuat akhir tahun yang dikenal dengan laporan tahunan.
Yang ketiga yaitu laporan stok opname. Laporan berdasarkan hasil pemeriksaan logistik atau barang pada akhir tahun oleh tim secara terpadu. Hasil laporan stok opname ini dijadikan sebagai bahan untuk menghitung nilai saldo awal logistik atau barang pada awal tahun berjalan. 4. Laporan kondisi barang rusak. Untuk mengetahui kondisi barang rusak dan kadaluarsa yang ada di gudang secara keseluruhan dan pelaporannya dibuat berdasarkan hasil penilaian petugas gudang dan dilengkapi dengan acara pemeriksaan barang, gudang, penyimpanan, dan pergudangan. Merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sistem pergudangan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan produk yang dapat mengurangi laba perusahaan. Masalah dan manajemen gudang perusahaan adalah tidak seimbang. Rekomendasi penyesuaian tata letak agar kegiatan pergudangan lebih efektif dan efisien. Perusahaan sebaiknya mencoba menggunakan metode FIFO, artinya barang tersebut harus keluar terlebih dahulu dengan tanggal kadaluarsa yang paling dekat. Atau tanggal kadaluarsa yang paling dekat, barang tersebut akan keluar terlebih dahulu atau dijual terlebih dahulu. Mekanisme pengelolaan gudang meliputi penerimaan barang, pengeluaran barang, dan area penyimpanan struktur termasuk gudang dalam pelaporan. Kesimpulan, dari makalah tentang peningkatan manajemen gudang, kita dapat menyimpulkan bahwa gudang adalah kegiatan pergudangan membutuhkan. Kesimpulan dari makalah tentang peningkatan manajemen gudang, kita dapat menyimpulkan bahwa gudang adalah kegiatan penting dari perusahaan. Kegiatan pergudangan membutuhkan kelancaran proses produksi dan sistem pergudangan yang baik untuk menunjang kegiatan pergudangan. Namun, gudang dapat dikatakan efektif dan efisien dan dapat dilihat dalam banyak hal, termasuk penyimpanan bahan dan produk. Sekian dari saya Daniel Rashid dari kelas logistik B atas presentasi artikel ilmiahnya. Terima kasih. Selamat pagi.